Bagi mereka itu belajar adalah sebuah nikmat. Belajar itu sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membuka buku, membuka kitab, seolah-olah sedang menikmati makanan. Begitulah kesungguhan-kesungguhan itu yang apabila kita mendalaminya, maka itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita justru membutuhkan. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering disampaikan bahwa ayat yang pertama Allah turunkan Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Bacaan itu adalah makanan yang paling indah bagi jiwa kita. Setiap orang membaca, maka dia sudah menambah konsumsi makanannya. Semakin sehat akalnya, semakin sehat badannya, dengan semangat untuk membaca. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Alaq ini ada sebagian ulama mengatakan sengaja Allah tidak menentukan objeknya. Baca apa saja. Al-ayat al-kauniyah, al-ayah al-qauliyah. Ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat adalah objek untuk dibaca. Tidak ada batasan bacaan tersebut jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luas bahan bacaan itu, maka kapan kita membaca? Sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Terus kita membaca karena begitu banyak bahan bacaan yang perlu untuk kita baca. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak membacanya akan awet muda, akan lebih sehat dia. Jadi jemaah dirahmati Allah, wajtihadun, orang yang bersungguh-sungguh dalam membaca, mendalami ilmu pengetahuan, dia akan menikmati. Membaca itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya adalah wadirhamun. Artinya kita butuh pengorbanan material. Kita membeli buku, membeli kitab dan seterusnya. Ada wadirhamun, pengorbanan material. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada anak-anak kita, janganlah kita bakhil untuk kita keluarkan sejumlah kebutuhan-kebutuhannya agar kemudian dia mendapatkan sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat ilmu kepada anak juga berarti nikmat kepada orang tua. Adalah anak-anak yang alim itu nikmat bagi orang tuanya. Malah jemaah dirahmati Allah, banyak orang-orang yang alim itu bukan disebut nama orangnya, tapi disebut nama orang tuanya. Jadi memang betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna waladaka min kasbika, anakmu adalah usahamu. Bila anakmu itu cerdas, seolah-olah engkaulah yang cerdas. Bila anakmu soleh, seolah-olah engkaulah yang soleh. Bila dia sungguh-sungguh, seolah-olah engkaulah yang sungguh-sungguh. Karena anakmu adalah dirimu, dirimu adalah anakmu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah wadirhamun. Kemudian poin yang keempat adalah wasuhbatu ustazin. Poin yang kelima wasuhbatu ustazin, mulazamah dengan gurunya. Terus dia mengikuti pembelajaran dari gurunya lewat media apa saja. InsyaAllah dengan sering mulazamah dengan gurunya, InsyaAllah dia akan menjadi orang-orang yang alim. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mulazamah dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Bukan hanya beliau belajar ilmunya, malah beliau menghafal Al-Muwatta sebelum bertemu dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Begitulah semangat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebelum bertemu dengan gurunya, beliau sudah menghafal kitab yang dikarang oleh gurunya itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau bertemu dengan Imam Malik mengatakan, "Ya Imam, saya ingin mendengar daripada Al-Muwatta." Kata Imam Malik, "Hendaklah engkau cari satu orang yang membaca kepadamu." Kata Imam Syafi'i, "Saya bisa membacanya, saya bisa menghafalnya."
Baik, silahkan anda baca. Maka membacalah Imam Syafi'i selembar, 2 lembar, beliau berhenti. Imam Malik mengatakan, kenapa engkau berhenti? Saya khawatir engkau bosan mendengarnya. Tidak, saya senang mendengarnya. Masya Allah. Begitulah jemaah yang dirahmati Allah, semangat Imam Syafi'i menjadi orang yang belajar dengan sungguh-sungguh. Wa suhbatu ustadin, menemani, memulazamahkan gurunya. Yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, wa tuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Memang belajar tidak mengenal waktu, sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena belajar adalah ibadah. Orang yang ketika dia belajar, bermakna sudah dia mulai untuk beribadah. Maka oleh kerana itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi oleh kerana itu jemaah rahmat, ilmu luar biasa. Ilmu adalah permata yang sangat berharga nilainya, baik dalam kehidupan dunia atau akan kembali ke alam baka. Dia nilai yang sangat bermanfaat. Maka oleh kerana itu Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu dicari karena zatnya, dan ilmu dicari sebagai wasilah atau cara untuk mendapatkan yang lain. Karena zat ilmu itu mulia. Dengan orang dapat ilmu pengetahuan, dia sudah mendapatkan kemuliaan. Karena ilmu adalah permata yang luar biasa. Maka orang yang sudah belajar ilmu, maka dia sudah mendapatkan permata. Kemanapun dia pergi, dia akan bawa permata itu. Dan juga dengan ilmu pengetahuan, dia menjadi wasilah jalan mendapatkan yang lain. Dengan ilmu dia memperoleh harta, dengan ilmu dia peroleh kebahagiaan, dengan ilmu dia peroleh berbagai macam hal yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ilmu tidak mengenal waktu. Siapapun dan kapanpun orang yang ingin mendalami ilmu, ilmu adalah sebuah kemuliaan. Maka marilah kita gunakan kesempatan itu untuk sebaik-baiknya. Karena orang yang berilmu itu selalu hidup walaupun sudah meninggal dunia, selalu ada walaupun sudah tiada, selalu dikenang dan dikenal walau orang yang sudah tiada. Maka hamba Allah yang dimuliakan, seolah-olah ilmu itu adalah menjadikan abadi sesuatu yang tidak abadi. Manusia tidak ada abadi, tetapi dengan ilmu itu dia menjadi abadi, karena akan dibaca tulisannya, akan dikenang ilmunya, akan diamalkan dengannya. Maka luar biasa kebahagiaan itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita biasakan hidup kita ini dengan membaca, dengan mendalami ilmu pengetahuan. Itu nikmat yang luar biasa. Maka ada orang yang walau sudah makan, walaupun sudah sarapan, belum bahagia dia kalau belum dia membaca. Karena makanan jiwa adalah salah satunya dengan membaca. Maka dengan sering kita membaca, maka jiwa kita akan bahagia, karena dia sudah mendapatkan sarapan yang sangat penting dalam kehidupannya. Jemaah rahmatullah, mungkin demikianlah apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.